Kameranya yang masih belum nyala, Raka. Yang orangnya belum ada, udah kelihatan tuh. Iqbal, ada orangnya Iqbal, Adra, nggak kelihatan mukanya. Didin, Halid sudah nongol. Si Uli belum nggak kelihatan. Zahir, Ahnaf, Halid, ada orangnya nggak Halid? Cuma kode mukanya mana? Dilihatin di kamera. Iqbal juga, Ardra, Arkan, ya dilihatin. Yang ketutupan background. Oke, kita mulai. Ini contoh soal berkaitan dengan besar sudut pada suatu segitiga. Ya, kita udah tahu bahwa jumlah besar sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, jadi kita manfaatkan hal tersebut. Dan kita juga kemarin ada mengenai sudut luar. Ya, sudut luarnya itu adalah jumlah dari dua sudut yang ada dalam segitiga yang tidak berurus dengan sudut luar tersebut. Ya. Oke, kita mulai di nomor 1. Nomor 1, kita diminta mengisi yang di sini. Di sini berapa derajat dan caranya bagaimana? Di sini. Nah, caranya gimana? Ini ada siku-siku 90. Nah, berarti caranya sama dengan ya 180 dikurang 90 kurang 43,5. Kurang 90 kurang 43,5. Berarti di sini 90 kurang 43,5. Berapa? Berapa? Dihitung. Ayo. Ayo, nak, berapa? Tinggal hitung doang. No. Berapa? Ayo, jangan cuma nonton, dihitung, ikut. 56,5. 46,5. 5 derajat ya. Oke, bagus. Ya, sekarang yang nomor 2. Besar sudut ketiga dalam segitiga yang dua sudutnya 39 derajat dan 49. Berarti gimana caranya? Ya, jangan takut salah. Berapa? Gimana caranya? Ya. Sudut lancip kah? Iya, tapi besar sudutnya berapa? Intinya besar sudutnya. Mau lancip apa enggak, yang besar sudutnya. Besar sudut ketiga, kalau sudut pertama dan keduanya itu 39 sama 49. Besar sudutnya berapa derajat? Ya, caranya diapain? Ya. 92. Apa? 92. 100? 92. 92. Caranya dulu.
Ane minta sebutin caranya dulu, jangan langsung masuk. 180 kurang 39 kurang 49. Nah, gitu aja. Nah, jadinya berapa? 180 kurang 88 ya. Berapa tadi? 92. 92. Sebutin gitu ya. Jadi yang lain juga tahu. Oke, nomor 2, nomor 3. Tentukan nilai A dan B. Nah, antum lihat dulu gambar segitiganya itu segitiga apa? Segitiga tumpul bukan satu. Segitiga? Bukan. Ada tandanya tuh. Ada tanda. Sama kaki. Ya, sama kah? Oke, lihat. Ini dengan Kaki. berarti sama kah? Sama kaki. Segitiga sama kaki. Nah, berarti sekarang yang A dulu. Yang A gimana ya? A berapa? Yang A itu berapa? Atau gimana? Atau mungkin sama dengan yang mana atau gimana? Yang A 32. 32. Ya. Ini 32. Kenapa? Karena ini dan ini sama besar. Karena dia sama sama kaki. Ya, ketika ada segitiga sama kaki, maka sudut di bagian kakinya itu, ujung kakinya itu besarnya sama. Oke. Terus yang B gimana? Yang B 180 kurang 32 kurang 32. Kurang 32 kurang 32 ya. 32 yang pertama yang ini, yang satunya yang A tadi. Ya. Ya betul, jadinya 180 kurangin 4 berapa? 116. 116. Gimana yang lain? Bisa ditangkap? Yang lain bisa ditangkap? Yang nggak ikut bersuara bisa ditangkap? Kok bisa disatuin ya 32 tambah 32. Oh iya. Ini disatuin ya 4. Ya. Oke. Oke. Jadi gini, nah ini kan dikurangi ya. Nah ini kan bisa disatuin. Sebenarnya penulisan yang lebih betul itu begini. Nah. Dari sini itu bisa ditulis begini. Nah, ya, ini betul. Ya, boleh. Ini kan sama aja. Ya. Oke, 116 tadi ya. Aja. Sekarang nomor 4. Balik lagi nomor 4. Ada C itu, sudut C. Nah, yang di bagian C ini berapa derajat? Boleh pakai cara biasa, boleh menggunakan sudut luar. Sudut luar segitiga. Yuk. 90 ya? Berapa? 90. 90? Bukan. Kalau 90 dari mana caranya? Itu bisa dikerjakan dengan dua cara. Ya, ada yang langsung, ada yang harus melewati 2 langkah. Mau berapa? Mau berapa? Mau pakai langkah yang mana? Ayo, coba. Berapa?
Berapa? Berapa? 103. 103. Oke, dari mana? Itu 180 kurang 651. Habis itu hasilnya dikurang 180. Berarti antum nyari di sini dulu. Iya. Nih, ini berapa tadi? 180. Kurang 62. Kurang 41. Atau nah, hasilnya berapa ini? 180 kurang 103. Nah, berapa ini? 90. 77. 77. 7. Baru antum nyari yang C gitu ya. Habis dari sini berarti baru cek itu 180 kurangi 77 gitu. Iya. Nah, berapa tadi? 103. 103. Iya. Iya, 103. Oke, betul? Betul, boleh. Dan ini sah ya. Ini cara yang seperti ini boleh. Anda akan tunjukkan cara yang kedua, mencari yang C. C. Lihat, C itu adalah sudut luar segitiga. Dari segitiga ini yang di bawah, yang di dekatnya ini, segitiga ini. Nah, karena sudut luar, maka jumlahnya adalah jumlah sudut yang tidak berpelurus dengan sudut C. Yang berpelurus kan yang di sini kan. Pelurusnya sudut C itu sebelahnya yang C. Yang itu maka jumlah yang bukan itu, berarti jumlah yang 62 ditambah 41. Berapa kurangnya? 100 di sama nggak? Sama nggak? Lihat perhatikan hasilnya sama. Ya, itu menunjukkan ya kita bisa menggunakan cara yang lebih singkat, padat. Ya, tapi Anda harus paham kenapa kok seperti ini. Ya, ingat kita yang ini menggunakan teori tentang sudut luar ya. Jadi kalau kita paham kalau C ini ternyata sudut luar, kita bisa lebih cepat mengerjakannya. Caranya seperti ini. Tinggal dijumlahkan saja. Ya, tinggal dijumlahkan. Tapi kalau antum mau pakai cara yang biru ini, yang ini di sini, monggo, sama-sama betul. Ya. Cuma yang ini ada 2 langkah, yang ini ada 1 langkah doang. Ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjutkan ya. Yang nomor berikutnya. Sekarang ke nomor 5 dan 6. Oke, perhatikan. Perbandingan besar sudut-sudut sebuah segitiga adalah 2:3:4. Hitunglah besar sudut masing-masing pada segitiga tersebut. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi, ya perbandingan seperti ini. Besar sudut yang di antara mereka itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini nilai perbandingan masih ya. Oke. Nah, pertanyaannya hitunglah besar sudut masing-masing pada segitiga tersebut. Sudutnya sudut aslinya itu berapa derajatan? Kalau ini kan masih dalam perbandingan ya. Oke. Nah, ini perbandingan seperti ini. Nah, maka caranya adalah
kita buat dulu perbandingannya ya. Menjadi ada n-nya. Sebenarnya enggak pun enggak masalah. Ya. Yang penting antum paham. Ya, penting antum paham. Kalau aneh tambahin n untuk memudahkan. Biar enggak begitu membingungkan. Oke, perhatikan. Ini kan besar sudutnya. Berarti kalau secara perbandingan kalau secara teori tentang besar sudut segitiga itu jumlahnya berapa? 180. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi sudut yang 2, yang 3 ditambah yang 4. 2, 3 ditambah 4 itu 180 derajat. Nah, inilah alasannya kenapa aneh kasih n. Karena kalau seperti ini doang, ini kan jadinya berapa? 9 ya. 9 sama dengan 180 n. Nanti bingung. Ini 9 apa gitu. Ya. Tapi kalau ada yang paham, bisa dengan cepat membedakan, silahkan aja. Seperti ini nggak masalah. 9 itu maksudnya adalah 9 secara angka perbandingan, bukan angka yang sebenarnya. Ya, ini dulu udah sering ulang-ulang. Ya. Ya, untuk memudahkannya silakan ditambahin variabel mau n, mau a, mau b, tapi yang penting sama variabel. Ini a ya semua, b semua, c semua, d semua dan seterusnya. Ya, oke. Di sini aneh tambahkan yang n biar lebih memudahkan. Berarti 2n ditambah 3n ditambah 4. Jadi n ini satu angka perbandingan ya. Dia dari perbandingannya. Berarti ini ada 9n sama dengan 180 derajat. Berarti mencari n adalah 180 di ya Pak kan? Bagi 9. Di 9. Berarti n-nya berapa derajat? N-nya berapa derajat? 20. 20 derajat. Nah, baru kita ke pertanyaan. Hitunglah besar sudut masing-masing. Berarti kita yang pertama, yang 2n. Nah, yang 2n berarti 2 dikalikan n. N itu 20 derajat. Berarti 2 kali 20. 40 derajat. Terus yang satunya lagi ada 3n. Nah, berarti 3 dikalikan n-nya 20. Berarti 3 kali 20, 60 derajat. Dan yang terakhir yang nilai perbandingannya 4. 4n. Berarti 4 dikalikan 20. Berapa? Bagi 20? 80 derajat. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk lebih kalau untuk mengoreksi silakan dihitung aja nih jumlahnya. Kalau jumlahnya 180 berarti udah oke. Udah pas ya 180 ya. Oke, ada mau tanya nomor 1, nomor 5 apa? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita masih berkaitan dengan sudut luar. Oke, di antara M sama N yang sudut luar yang mana? N. N. Sudut luar ya. Mana tulisnya? Sudut luar. Oke, sudut luar. Sebelum Mas ngerjain, Anda tanya, sudut N ini bisa dicari dengan menjumlahkan mana dengan mana? Sudut N ini, sudut luar yang N ini, itu jumlah dari mana dengan mana? 76 derajat sama 76 derajat sama yang mana? Sama yang M apa sama yang siku-siku? risiko kali Sama siku-siku ya? Nah, itu besar sudut N-nya. Oke, ini belum dikerjakan, kita mulai dulu. Tentukan nilai M. Yang M. Nah, sudut M. Nah, gimana caranya? Ini sudut N di dalam segitiga ya. Nah, di sini udah 76, sini ada siku-siku. Berarti mencari sudut M 80 kurang 76 kurang 90. 20 kurang 76 kurang 90. 90.
Jadi berapa? 180 kurang 166 ya. Nah, berapa? Empat belas 14 derajat. Oke, M-nya 14 derajat. Sekarang yang N. Nah, N-nya mau pakai cara biasa atau menggunakan konsep dari sudut luar, boleh. Atau dua-duanya juga boleh. Coba yang pakai yang biasa dulu, pakai biasa dulu. Caranya nggak mikirin N itu sudut luar. Berarti gimana caranya? Mencari N. M-nya udah diketahui ya, ini 14 ya. M-nya udah diketahui 14. Jadi mencari N 80 kurang 14 180 kurang 14. Berapa? Berapa? 166. 160. Nah, oke. Ini cara yang pertama, ini cara normalnya. Atau kalau kita menggunakan konsep dari sudut luar, mencari N itu dengan cara tadi yang Anda sebutin di awal. Tinggal menjumlahkan mana dengan mana. Menjumlahkan mana dengan mana. 76 sama 90. 90. Ketemunya sama. Itu ya. Jadi untuk yang sudut luar ini bisa untuk di beberapa kasus bisa untuk mempercepat kita menghitungnya ya. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke. Ada? Bisa ditangkap? Nah, kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutin ke nomor 7 dulu. Nomor 7. Oke. Di sini ada segitiga. Nah, di sini ada beberapa garis ya. Yang mana jadi ada beberapa segitiga. Nah, di sini jadi ada sekitar 5 segitiga. Kalau Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bisa disebutin 5 segitiga di sini. Oke. Di sini diketahui sudut yang A itu 66 derajat. Sudut yang A ini sama aja dengan sudut CAD atau BAD ya. Terus sudut yang ADC itu 78 derajat. ADC, lihat huruf A, D, baru ke C. Berarti area 78 ini sesuai yang digambarin. Di mana dia segini, utuh D, enggak terbelah-belah segini. Ya. Walaupun enggak ada tulisan keterangan yang ini, ya kita harus tahu bahwa kalau yang 78 ini maksudnya adalah bukan segini doang, perhatikan. 78 derajat itu bukan segini, bukan. Tapi udah ditambah dengan yang ini. Jadi utuh. Ya. Beda kalau misalkan aneh nulis begini. Thread 52 misalkan. Maka 52 ini ya segini doang, enggak sampai sini. Ya, jadi sesuai garis lengkung yang dibuat untuk menandainya. Ya, jadi ini 78 itu bukan maksudnya hanya segini doang, enggak, tapi utuh. Ini karena garis melengkungnya itu sini sampai sini. Ya, itu yang harus diperhatikan juga. Oke, kita udah tahu sudut A 66 dan sudut yang ADC utuh itu 78 derajat. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Yang A. Pertama yang A. Besar sudut BCE. BCE nah di sini. Nah, sini berapa? Segini doang. Oke, sebelumnya lagi
Antum lihat ada tanda di sini di sudut C, ada tanda bulatan 2 sama ini. Itu menandakan gimana? Sama besar sudutnya. Ya, besar sudutnya sama. Jadi besar sudut yang di sini dengan sini itu sama. Ya, jadi yang ditanyakan ini hanya salah satunya. Atau dengan kata lain, yang ditanyakan ini adalah besarnya seberapanya sudut C. Seberapanya sudut C. Setengah dari sudut C. Kelihatan ya? Nah, setengahnya doang. Ya karena ini besarnya ini sama, maka sudut yang lagi dicari itu besarnya setengahnya sudut C. Jadi bisa kita tulis sudut BCE itu adalah setengah dari sudut C. Sudut C utuh. Sudut C utuh itu bisa ditulis dengan sudut BCD atau ACD. Ya, sudut C. Ya, Anda tulis lengkap aja ya. BCD yang utuh. Ya, setengahnya dari sudut BCD. Nah, berarti bisa nggak kita mencari besar sudut BCD? Gimana caranya? Mencari sudut BCD. Ini kan setengahnya, tinggal BCD-nya kita belum tahu berapa. Maka dicari dulu besar sudut BCD berapa. Biar bisa mencari sudut BCE-nya. 36 ya? Berapa? 36. 36. Caranya. Mencari sudut BCD-nya dulu. 180. Nah, jadi kurang ini 78 dikurang 90. Aneh pakai warna lainnya di sini ya. Berarti ini harus dicari dulu ya. Nah, ini untuk mencarinya adalah 180 kurang 90 kurang berapa? 78. 78. Oke. Kalau seperti itu maka ini lebih tepatnya ini nulisnya jangan B tapi sudut ACD. Ya, 78. Jadinya berapa? 90 kurang 78. Apa? Berapa tadi? 30? 36. 36. Yakin? Bentar. Kalau antum pakai 90 nggak bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Karena yang di sini kita belum tahu berapa. Jadi harusnya bukan 78. Jadi yang kita pakai untuk mencari sudut C adalah sudut ini sama ini. Ini kan tinggal kurangi doang. Nah, jadi yang diperhatikan sudut yang paling gede. Segitiga paling besar. Jadi segitiga ACD, segitiga utuh yang gede. Berarti di sini ini bukan 90. Melainkan 66. Nah, baru ketemu 36. Ya. Baru ketemu 36. Itu yang ACD-nya. Berarti dari sini kita bisa lanjutkan ya. Berarti setengah dikalikan sudut ACD 36 derajat. Berapa derajat berarti? Setengahnya 36? 18 derajat. Ya, 18 derajat. Oke, jadi tadi kita perhatikan segitiga yang ini ya, utuh ya. Oke, kita udah ketemu yang BCE 18, bisa kita tulis di sini. 18 derajat. Berarti di sini juga 18 derajat. Ya. Ini kasih buletannya biar membedakan ini yang ini yang baru kita dapat ya. Nah, sekarang ke yang B. Pertanyaan yang B.
besar sudut CED. CED. Ya, yang di sini. Sudut CED. Nah, gimana nih? CED. Mau pakai cara yang mana? Coba. Yang Anda temukan gimana? CED di sini. Di sini. CED berapa? Di sini 18, yang di sini belum tahu berapa. 78 ini utuh. Nah, terus ada model lagi, ini di sini 18, di sini 90. Di sini nggak ada. Nah, kita bisa pakai cara yang mana? Pakai cara yang mana? Nah, di sini kita bisa pakai dua cara ya. Pakai dua cara. Cara yang pertama yang agak panjang. Semua perhatikan. Ya. Caranya kita ingin menggunakan 180 kurangi 18 kurangi yang di sini. Yang sudut D tapi sebagian doang. Ya. Perhatikan sudut ini sama ini itu enggak sama, beda ya. Beda. Oke, maka caranya kita cari dulu besar sudut yang BDC yang di sini. Nah, cari dulu. Cara mencarinya adalah oke, kita terus dulu. Sudut CED itu kan kita bisa cari dengan 180 derajat kurangi sudut yang ECD dikurangi sudut yang satu lagi sudut yang EDC. 180 kurangi ECD-nya ada 18 derajat. Sedangkan EDC-nya belum ada. Nah, kita cari dulu nih. Ini cari dulu ya. Nah, cari dulu. Caranya adalah nah, ini itu perhatikan segitiga yang BCD. Jadi EDC ini 180 derajat kurangi ini yang 90 kurangi yang sudut C utuh. Sudut C utuh tadi kan kita udah tahu ya. Berapa? 36 tuh. Ya berarti 180 kurangi 90 kurangi 36. Berarti 180 kurangi 126. Berapa? Berapa? 2 belakangnya 4 berarti 7 kurang 54 ya. 54 derajat. Ini hanya yang ini doang. Yang sebagian ini doang. 54 derajat. Maka kita bisa melanjutkan yang kita rencanakan tadi. Jadi 180 kurangi 18 kurangi yang 54. Berarti 180 kurang 6 72 ya. Berarti berapa? 108 derajat. Ya, ini cara yang agak panjang. Ini yang warna apa nih? Ungu muda apa itu? Langkah berikut langkah yang harus dilewati. Nah, sekarang aneh pakai cara yang cepat atau perhatikan sudut ini yang ditanyakan ini adalah sudut luar dari segitiga mana? BCE. Nah, berarti sudut ini kalau kita melihat dari situ maka sudut yang CED itu tinggal menjumlahkan ini dengan yang ini segini. Nah, udah ada semua itu. Berarti 90 ditambah itu dulu sudutnya, nama sudutnya ya. Sudut EBC ditambah sudut yang BC. Berarti 90 derajat ditambah 18 derajat. Ketemunya 108 derajat. Sama. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjutin.
Oke, nah nomor 8 sama 9. Nomor 8 dulu mungkin udah pernah ya di bagian yang bab sebelumnya. Nilai X, ya kita menggunakan yang awal tadi, berarti tinggal X itu berarti, nah itu kan masih 3X ya. Jadi 180 kurang yang 40 kurang yang 71 derajat. Nanti kita bisa cari X ya. Berarti ini 180 kurang 111 ya. Berarti 69 derajat. Nah, berarti X-nya 69 dibagi 3. Berapa ini? Berapa? 69 bagi 3 berapa? 23. 23. Gitu ya. Ini yang paling simpel. Oke, sekarang nomor 9, langsung aja. Nilai X-nya. Nah, ini sudut-sudut segitiga, segini. Sudut-sudutnya ada 3 ya, pas itu. Berarti nilai X kayak tadi sama, kayak caranya kayak nomor 8. Cuma ini tinggal dijumlahkan saja. Berarti 6X ditambah 40 ditambah 3X. Ini dalam derajat semua. Nah, itu jumlahnya harus 180 derajat. Nah, itu jangan bingung ini kebanyakan X-nya. Jumlahnya jangan yang ada X-nya atau jumlahin. Nah, jadinya 10X ya. Ditambah yang enggak sama yang enggak. Berarti ini 70. Itu 180 derajat. Nah, berarti 10X. Nah, tinggal ini pindah ruas nih yang 70-nya. Jadi 180 kurang 70. Berarti 10X itu apa ini? 10. Nah, itu 10 derajat. Ya, berarti X-nya 110 dibagi 10 berapa? 1. 11. 11 ya, tinggal buang nolnya. 11, kita udah ketemu 11 derajat X-nya. Berarti tinggal yang B besar sudut segitiga tersebut. Ya, berarti kita masing-masing cari yang 6X itu berapa. Berarti 6 kali 11, 66 ya. Terus yang 40 plus 3X. Nah, berarti 40 ditambah 3 kali 11. Berarti 40 ditambah 33. Berapa tuh? 70 ya, derajat. Terus yang terakhir yang 30 derajat ditambah X. Berarti 30 derajat ditambah 3 kali 11. Berarti 30 ditambah 33. Berapa ini? 63 derajat. Sudah ketemu tiga-tiganya ya. 66, 73 sama 63. Kalau untuk lebih memastikan coba antum jumlahkan. Kalau pas ternyata ya udah benar berarti insya Allah. Ya. Oke, ada mau tanya? Ada mau tanya? Udah lewat 3 menit ya. Oke, kalau nggak ada, Ane cukupkan, Ane share, soalnya udah Ane share tadi ya soal ya di chat soal yang tadi. Nah, sekarang Ane file ininya ya. Oke, Kita tanya. dikasih soal saat ada tugas. Enggak, soal yang tadi dibahas. Soal Saya nggak ada. Nggak masuk. Ya, soalnya belum sekarang. Nanti kalau udah. Jadi silakan di-download chat screenshot-annya ya buat dicatat. Oke, ada 1 2 3 4. Oke, syukran. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.